Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka, yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler mingguan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. 1. Asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. 2. Perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. 3. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. 2. Kebijakan pemerintah terkait kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. 1. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. 2. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Konsep keilmuan, dan 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. 3. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. 4. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008, HKR, 2022 Tahun 2022. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada kurikulum Merdeka.
Memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. 5. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009, HKR, 2022 tahun 2022. Dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Sejak tahun ajaran 2021-2022 kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak PSP, dan 901 SMK Pusat Keunggulan SMKPK, sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SDLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas X. Mulai tahun ajaran 2022-2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TKB kelas 1, 4, 7, dan X. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. 3. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih mendetail, karakter pelajar Pancasila dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. 2. Berkebinekaan global, elemen, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. 3. Bergotong royong, elemen, kolaborasi, kepedulian, berbagi. 4. Mandiri, elemen, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. 5. Bernalar kritis, elemen, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. 6. Kreatif,